Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ketemu lagi dengan saya di video kuliah yang lain. Jadi kali ini saya menyampaikan materi kuliah, terutama untuk mahasiswa S2 dari minat K3 di Universitas Ahmad Dahlan tentang gizi kerja, ya. Jadi salah satu materi yang akan saya sampaikan dalam mata kuliah gizi kerja ini adalah tentang bagaimana sebenarnya kebutuhan para pekerja itu jika kita hitung berdasarkan kondisi-kondisi fisiologis, ya. Nah, apa ini yang dimaksud di dalam materi ini adalah kondisi fisiologis. Nanti di eh, video yang saya yang pertama ini saya akan menggambarkan bagaimana sebenarnya kondisi-kondisi fisiologis ini terutama bagi dua kelompok yang mungkin teman-teman juga ketahui bahwa ada beberapa perusahaan yang mempekerjakan ibu hamil atau beberapa perusahaan yang juga mempekerjakan ibu-ibu menyusui, ya. Tapi saya yakin sebagian besar perusahaan yang paling umum adalah mempekerjakan para wanita usia subur. Nah, nanti di video saya yang pertama saya akan menyampaikan tentang apa sih kondisi-kondisi fisiologis terutama untuk wanita-wanita usia subur, ibu hamil, dan menyusui. Nanti di video kedua saya akan sampaikan tentang apa kebutuhan gizi tambahan untuk ibu hamil dan menyusui dan eh, bagaimana nanti regulasi yang mendukung kecukupan kebutuhan gizi di video yang ketiga, ya. Baik, saya akan mulai dengan materi pertama dimulai dengan apa yang dimaksud dengan angka kecukupan gizi. Jadi dari setiap individu manusia, kita secara prinsip kita membutuhkan minimal energi atau kandungan-kandungan protein, gizi makro dan gizi mikro yang lain yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas dalam sehari-hari, ya. Itu namanya kebutuhan untuk basal metabolisme. Tetapi tentu saja kita tidak hanya membutuhkan energi dan kebutuhan-kebutuhan gizi lain untuk hanya bernapas, kemudian mencerna makanan, tidur, dan lain-lain. Tapi kita melakukan pekerjaan, kuliah, bekerja, mengajar, ya, sehingga ada tambahan kebutuhan-kebutuhan energi dan gizi makro dan gizi mikro lainnya yang dibutuhkan dari setiap individu untuk melakukan kegiatannya. Ya. Nah, di dalam uh, gizi, di dalam ilmu gizi, kita mengenal ada istilah yang disebut dengan angka kecukupan gizi atau disingkat menjadi AKG. Ya. Nah, AKG ini atau dengan kata lain atau istilah lain dikenal juga dengan RDA atau Recommended Dietary Allowance, atau ada juga yang menggunakan istilah RNA atau Recommended Nutrient Intake. Itu merupakan suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi baik makro maupun mikro eh, yang harus dipenuhi oleh seorang individu. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan umurnya, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, ya, kondisi fisiologisnya untuk hidup sehat. Tetapi yang saya highlight di sini itu adalah bagaimana angka kecukupan gizi ini itu juga mempertimbangkan kondisi-kondisi fisiologis secara khusus. Terutama nanti akan saya sampaikan dan juga teman-teman juga nanti bisa melihat secara langsung dokumen ini berdasarkan Permenkes tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Ya, jadi tentu dari setiap negara punya RDA atau punya AKG masing-masing. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah diatur berdasarkan Permenkes RI tahun 2019. Nah, apa saja yang dibutuhkan mau energi, gizi makro dan gizi mikro lain yang diatur di dalam AKG ini. Nah, itu nanti teman-teman bisa melihat bahwa ada minimal kebutuhan energi, protein, lemak, gizi makro dan gizi mikro, vitamin dan mineral lainnya yang diatur sedemikian rupa nanti berdasarkan umur, jenis kelamin dan juga kondisi fisiologis, ya.
Tapi sekali lagi AKG ini digunakan untuk orang sehat ya, jadi bukan untuk orang yang sakit. Jadi mohon dibedakan, ini adalah AKG yang diatur di dalam Permenkes ini adalah untuk orang-orang yang normal, orang-orang yang sehat ya. Apakah kondisi fisiologis ibu hamil dan ibu menyusui itu normal? Normal ya, tapi dia membedakan adalah dia punya kebutuhan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak hamil, orang-orang yang tidak menyusui. Nah, nanti akan ada tiga kelompok yang secara prinsip berdasarkan kondisi fisiologis mereka, mereka punya perbedaan daripada kelompok-kelompok yang lain ya. Nah, siapa saja mereka? Pertama adalah kelompok wanita usia subur. Yang kedua adalah kelompok ibu hamil dan yang ketiga adalah kelompok ibu menyusui. Nah, ketiga kelompok ini merupakan kelompok-kelompok yang secara fisiologis berbeda dan umumnya memang kita temukan pada pekerja-pekerja di perusahaan atau di industri. Nah, secara prinsip umumnya wanita usia subur itu cenderung mengalami nutrien loss atau kehilangan nutrien karena ada masa fase menstruasi secara produktif yang mereka hadapi, yang mereka secara rutin terjadi, yang menyebabkan nanti secara kebutuhan mereka harus dicukupi ya. Secara kebutuhan mereka harus dikompensasi karena adanya nutrien atau terutama komponen zat besi yang hilang bersama darah menstruasi ya. Sedangkan yang kelompok yang kedua, ibu hamil. Ya, kenapa ibu hamil ini berbeda secara fisiologis? Secara prinsip juga berbeda dengan wanita usia subur yang dia kehilangan zat gizi. Tapi kalau ibu hamil, dia mengalami kebutuhan nutrien atau kebutuhan gizi yang meningkat. Kenapa? Ya tentu saja karena di dalam tubuh seorang ibu hamil sedang ada janin atau sedang ada kandungan yang dia juga harus penuhi kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang selama 9 bulan pada umumnya. Sedangkan yang ketiga mirip juga dengan kondisi ibu hamil di mana ibu menyusui ini juga harus mencukupi kebutuhan balita atau balita yang dia lahirkan melalui ASI ya, melalui air susu ibu karena air susu ibu merupakan sumber makanan utama terutama untuk anak-anak yang berusia kurang dari 6 bulan. Nah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan produksi ASI, ibu menyusui ini harus mencukupi kebutuhannya itu lebih besar daripada kondisi-kondisi normal yang lain ya. Nah, sekarang mari kita bedah satu persatu secara spesifik bagaimana secara fisiologis ketiga kelompok ini berbeda dengan kelompok-kelompok normal lain. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa secara fisiologis untuk wanita usia subur dia mengalami periode yang disebut dengan fase menstruasi ya, di mana secara spesifik kalau teman-teman lihat gambar ini, sebenarnya gambar ini ingin menunjukkan bahwa dari periode masa menstruasi mereka, mereka mengalami uh, yang namanya penurunan serum iron level atau serum iron atau kadar besi di dalam darah dan cadangan besi di dalam darah atau yang disebut dengan serum ferritin ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ketika kita mengalami terutama untuk wanita-wanita usia subur pada fase pertama dia menstruasi sampai hari ke-10, kalau kita hitung berdasarkan hari itu 28 hari, maka pada fase hari pertama sampai hari ke-10 itu dia mengalami fase di mana sedang mengalami penurunan serum iron atau serum besi dan juga mengalami serum ferritin ya. Karena pada fase ini wanita-wanita usia subur itu mengalami kehilangan darah yang cukup banyak ya. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, setiap perempuan itu memiliki variasi durasi seseorang mengalami menstruasi dan frekuensi yang berbeda intervalnya dengan orang-orang lain ya.
Misalkan ada satu perempuan yang mengalami masa menstruasinya itu kadang ada yang lebih dari 6 hari, tapi ada juga yang sangat pendek kurang dari 4 hari. Ya, kemudian fase intervalnya ada yang kurang dari 21 hari, ada yang lebih dari 35 hari, ada yang tidak menentu ya. Jadi siklus menstruasi dan juga durasi perempuan mengalami menstruasi itu berbeda satu sama lain. Tapi secara data umum rata-rata interval masa menstruasi itu paling banyak itu terjadi pada setiap 21 sampai 35 hari. Jadi sekitar 80% wanita usia subur itu mengalami siklus menstruasinya setiap 21 sampai 35 hari. Kemudian proporsi yang kedua itu adalah yang kurang dari 21 hari. Tapi menariknya adalah interval yang semakin pendek artinya berarti eh, setiap perempuan itu akan mengalami lebih sering untuk mengalami kehilangan darah melalui menstruasi tersebut. Artinya kalau semakin sering maka semakin berisiko juga dia untuk mengalami kekurangan iron di dalam tubuh dia. Belum lagi sudah semakin sering kebetulan perempuan tersebut misalkan dia memiliki durasi menstruasi yang panjang, misalkan 21% pada pada kelompok ini sudah dia menstruasinya cepat, kemudian intervalnya cepat, kemudian pada saat menstruasi dia juga mengalami kehilangan darah itu cukup lama, yaitu lebih dari 6 hari ya. Jadi ada 21% yang mengalami menstruasi lebih dari 6 ya. Nah, padahal beberapa studi menunjukkan bahwa durasi masa menstruasi dan frekuensi interval menstruasi itu berhubungan erat dengan kadar serum ferritin. Ya. Ya, secara logika memang betul bahwa semakin banyak dia kehilangan, semakin lama dia kehilangan darah pada masa menstruasi, secara umum ya harusnya darah yang hilang atau besi yang hilang melalui darah menstruasi juga akan semakin banyak. Ya. Nah, itu kondisi pada kelompok wanita usia subur. Nah, berbeda dengan kondisi wanita atau ibu hamil, tentu saja kita memahami ada janin atau ada bayi yang dikandung oleh ibu hamil yang perlu dicukupkan kebutuhannya untuk tumbuh ya. Jadi selama kurang lebih 38 minggu proses kehamilan, disitulah kebutuhan-kebutuhan nutrien dan gizinya itu harus dicukupkan untuk apa? Untuk periode-periode yang sangat esensial selama masa kehamilan ya. Jadi 8 minggu pertama itu sejak pembuahan terjadi pembentukan semua cikal bakal organ tubuh ya, mulai dari jantung, saraf pusat, mata, hati, gigi, telinga, langit perut, alat kelamin, telinga dan lain-lain itu terjadi pada masa 8 minggu pertama sejak pembuahan. Nah, setelah 8 minggu, mulai dari 9 minggu sampai 38 minggu berikutnya, si janin itu kemudian membutuhkan berbagai macam energi dan juga nutrien lain untuk perkembangan atau maturasi dari setiap organnya ya. Jadi kalau kita tidak penuhi kebutuhannya pada masa-masa kehamilan ini, maka ada yang namanya dinamakan dengan kondisi kurang energi kronis atau defisiensi nutrien ya, sehingga nanti dampaknya akan terjadi pada masa persalinan ya. Nah, itu adalah kondisi fisiologis baik pada masa usia subur maupun ibu hamil. Nanti kita akan bertemu lagi di video kedua. Saya akan sampaikan nanti bagaimana kita harus memahami bahwa kebutuhan nutrien gizi dari ibu hamil dan ibu menyusui serta wanita usia subur tadi itu harus kita cukupi ya. Berapa banyak kebutuhannya nanti kita akan lihat di video kedua. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.